Selamat malam, good evening everybody wherever you are. Malam hari ini as usual, ya. Jadi setiap Kamis malam, ya agak sedikit capek kami. Kamis malam, malam Jumat ya, Kamis malam ya. Malam Jumat, mudah-mudahan tidak malam Jumat, tapi nggak apa-apa juga kalau malam Jumat Kliwon katanya. Jadi setiap malam Jumat, Kamis malam adalah hari live streaming yang diisi oleh sermon-sermon Moria dan Mamre. Jadi pada malam hari ini khusus kepada Mamre Ijapape Kambrada. Jadi langen ca fu Mamre kemenangan tani dengan bacem. Tapi Mamre dimanapun, not only GBKP, Mamre itu adalah kaum bapak. Siapa saja, karena yang kita bahas adalah firman Tuhan. And tonight dari perjanjian lama, Mazmur 35. Dan ini juga bagus kalau ada komentar-komentar kami ditanggapi saja secara positif, karena semuanya di komentar-komentar dikeluarkan khusus untuk buku-buku bimbingan-bimbingan PA Mamre, PA Moria, PA Permata, semua kategorial bagi PPCC, semuanya untuk ke arah yang lebih bagus. Karena kita tahu Alkitab kita dan Allah sendiri mengatakan bahwa kita harus memberikan yang terbaik. 4 Allah berikan kepada kita, 4 talenta yang harus kita berikan balik kepada Tuhan. Itu saja sebenarnya kerinduan. Jadi kalau selama ini ada yang berpikir-pikir negatif, misalnya, sombonglah, no, tidak ada. Ya, jadi belajarlah kita untuk berpikir positif dan semuanya untuk membangun GBKP lebih baik lagi. Ya, jadi nanti sebentar dan malam hari ini yang membawa sermon adalah Mamre Sektor Galilea, Tarigan Mergana Bapak Grace. Dia itu saudara saya, nanti siapa tahu dia itu jadi calon besan saya, enggak tahu, kita lihat. Karena nandeku baru Tarigan dan saudaranya, adiknya perempuan mengambil impal kukel. Memang gak Bapak? Iya, impal kukel. Kel itu udah nggak bisa lagi dihapus. Memang iya, itu adalah Irwan Sembiring, ya. Halo Irwan, cakep. Nanti kalau lihat pertua kami Bapak Grace, kayaknya mana lebih cakep, Irwan atau Irwan kayaknya ya. Ya, nanti Krina lihat impal saya, nanti tanya Bapak Grace, bilang mau jumpa impalnya Pendeta Minda, itu impal saya yang sah, iya kan Bapak Grace? Iya, Nandena adalah the only sister that my father have, ya. Jadi beru perangin-angin sekatendel. Oke, jadi ini nanti yang membawa sermon dan yang Mamre Runggun membackupnya, memberikan pujian, dan KAKR Sektor Tesalonika. Mereka juga tidak hanya bernyanyi, tapi juga yang membawa musik. Jadi yang memain how do I say that, Jojo? Is that keyboard, organ, or what? Keyboard, okay, keyboard. Wah, zaman dulu keyboard tidak boleh masuk gereja. Sekarang anak-anak belajarnya keyboard bukan piano. Oke lah, si Jojo bilang ini nanti main keyboard dengan Cindy main gitar, itu gitar klasik. Nanti kita lihat bagaimana keyboard bisa nyatu nggak dengan gitar klasik. Kenapa anak KAKR yang kita munculkan? Karena mereka dalam hari libur, ya libur kalian. Is that right? Okay, and then for how long? When you started to have vacation? Is that for what is that? Summer vacation? When started the vacation? Is that June, July, June? You don't know, but you are the
a student, you have to know. Okay, what is the date? What was the date? June what? Started on June 3rd. For how long? The vacation, is that a month? More than a month? A month. So when are you going back? Okay, 11 of July. Okay, it means perhaps 11 of June. 11 of June, if there's a month. Is that right? Because a month, you said a month. Okay, you forgot. Okay, dia lupa katanya kapan mulai vacationnya. Tapi yang jelas tanggal 11 Juli anak-anak ini akan mulai masuk. Nanti kita lihat ya bagaimana, dan juga ada 2 remaja kita. Ya kan, akhirnya Roh Kudus nggak membimbing ke situ, maunya aku langsung nyanyi. Jadi kita akan mulai karena Mbak bangun siap-siap kam, dan saya memang agak sedikit capek, dan ini stamina saya agak turun. 2 hari ini ada pertemuan dan yang lain-lain, jadi ada beberapa hal yang menjadi pergumulan lahir batin ya. Sedikit saja mau share yang positif-positif saja, yang membangun, kata Profesor Budi Ana Keliat yang adalah wakil ketua dari tim rekonsiliasi. Kalau memandang peristiwa yang terjadi di Kemenangan Tani dari kacamata dunia, kita tidak akan selesai. Dan mayoritas melakukannya seperti itu dan berpikir bahwa dengan cara dunia dan logika dunia ini bisa diselesaikan. Gereja is not part of the world. Gereja bukan bagian dari dunia. Gereja ada di dunia, but is not a part of the world. Gereja ada di dunia untuk dunia, sehingga segala sesuatu untuk dunia tidak boleh sama dengan dunia. Kalau dia sama dengan dunia, gereja sudah tidak asin lagi. Gereja sudah tidak menjadi, tidak memiliki, tidak bisa berfungsi sekecil apapun lilin-lilin kecil, tidak bisa. Jadi ketika siapa saja, whoever you are, apakah Anda pejabat pemerintah, apakah Anda pimpinan gereja, apakah Anda serayan, anggota jemaat, hakim atau apa saja, atau polisi siapa saja, membahas itu dari pandangan dunia tidak bisa kena. Siapa yang belum tiba di sini tidak akan mengerti dan selalu membawa cara dunia dan pola pikir dunia untuk menyelesaikannya. Ini pesan kami kepada semua kita yang memperhatikan, yang mengatakan pemerhati GBKP. Saya mau angkat cara Yesus menangani masalah yang dihadapinya. Dia tahu bahwa dia harus mati. Dan itu adalah Bapaknya yang mengatakan. Yang melaksanakannya adalah dunia.
Bapa mengatakan engkau harus mati. Pelaksanaan kematian dunia. Sebelum pelaksanaan terjadi, dia berdoa. Asabancina, tolong supaya tidak terjadi. Karena dia tahu dia bukan dari dunia. Jadi dia hanya bertanya kepada Bapaknya. And Bapa didn't answer. Karena kedekatan Yesus dengan Bapa, dia tahu. Kalau Bapa tidak merespon artinya no way. Ini harus terjadi. Dia tidak perlu berkata apa lagi. Dia hanya mengatakan oke. Sampai di Taman Getsemani, tengah malam. Lewat tengah malam sedikit tentara datang. Dunia. Petrus bereaksi, mengambil pedang, cara dunia. Yesus mengatakan, no Peter. Petrus jangan, sarungkan pedangmu. Rancangan Allah tidak bisa dicampuri, diselesaikan oleh dunia. Dan yang bermain di situ tidak tahu bahwa itu adalah Allah mengizinkan mereka melakukan itu. Itu adalah dari dan untuk dunia, di mana satu menjual Yesus dan satu karena ketakutan pengaruh Yesus yang kuat. Anda pikir Yesus mati gara-gara itu? Udah. Yesus menjadi musuh bersama semua orang. Karena dia sangat populer sehingga menjadi ancaman. Mari kita bunuh dia. Dan Bapa memakai ini bukan untuk membunuh Yesus, tapi karena sudah genap, sudah selesai. Bapak bilang cukup untuk Yesus dan murid-muridnya, makanya ada Roh Kudus. Anda pikir gampang seperti Yesus bertahan untuk tidak merespons, membiarkan rancangan Allah terjadi? Not gampang. Lalu ketika pemerintah bertanya melalui Pilatus, engkau gini kan? Yesus bertahan untuk tidak memasukkan peran dunia ke dalam rancangan Tuhan. Cantik sekali di sini kekalahan kami. Yesus. Tapi tahu saya, kamu pasti bilang, iya mindaku tengah, oke lah. Di sini kekalahan kami. Yesus bertahan tidak mau memasukkan peran dunia. Bagaimana caranya? Sedikit pun tak diresponsnya pertanyaan. Dan dia tidak mau terpancing oleh Pilatus. Murni sekali. Gereja tidak boleh dipancing dan memasukkan kotoran ke dalam gereja. Rancangan Allah harus murni. Dan dia bertahan. Walaupun dia tahu sebentar lagi dia akan dihukum mati. Dia tahu. Dan dia sudah siap. Yesus berhasil untuk tidak mengotori rancangan Allah. Yesus berhasil sampai mati setia pada rancangan Allah. Dan Yesus berhasil mempertahankan rancangan Allah tidak dikotori dunia. Di sini se-GBKP kita tidak mampu memakai kacamata spiritual seperti ini untuk melihat yang terjadi di dalam gereja.
Ini membuktikan, menunjukkan taraf spiritualitas kita sangat rendah. Gereja sudah dikuasai oleh nafsu kuasa, kekuasaan yang Yesus tidak pernah mau terlibat dan melibatkan diri. Yesus tidak pernah mengajarkan kekuasaan yang berkuasa, menerapkan pekerjaan mengandalkan kekuasaan lang, jabatan lang. Yesus mengajarkan kita melaksanakan, mewujudkan pekerjaan kita dengan kuasa Roh Bapa, bukan dengan kuasa sebagai ketua runggun, ketua klasis, ketua moderamen. Sehingga kita nggak salah benana dari dulu hingga kini. Sekarang kami sudah 2 kali bertemu dengan tim rekonsiliasi. Saya pertama bertemu dengan ketuanya. Kami sangat mengapresiasi upaya mereka memilih, karena ketua tim rekonsiliasi itu adalah sepupu saya. Dan bapaknya mantan ketua umum moderamen GBKP, berapa periode dia? 4 atau 5 periode. Pendeta Anggapan Ginting Suka adalah teman saya, guru saya. Saya memiliki emosional yang tidak bisa saya utarakan kepada siapapun. Dialah yang mengajarkan saya tentang GBKP. Ketika saya diberikan kepercayaan yang besar oleh pendeta Jadiaman, yang pada waktu itu ketua umum moderamen, menangani teologi dan SDM GBKP. Pertama yang saya lakukan, mengecek semuanya naskah konsep-konsep GBKP, lalu saya bertanya, siapa yang membuat ini? Aku selalu seperti itu. Sebagai anak yang baru, selalu mencari tahu siapa orang di balik ini. Apakah dia masih hidup? Saya lihat naskah dan di pikiran saya ini pasti pekerjaan mantan ketua umum Anggapan Ginting Suka. Ku telepon dia, ku datangi rumahnya, dan dia mamaku. Awal ketika berjumpa dengan dia aku panggil Bapak, dan dia mungkin tersinggung. Jangan panggil saya Bapak tapi Mama. Istrinya punya bapak dengan mamaku punya mama, kakak adik kandung. Aku ini yang memang selalu maunya profesional, karena waktu itu di Abdi Sabda. Tapi setelah di moderamen aku memanggilnya Mama. Dialah yang mengasih tahu banyak. Bagaimana GBKP ini didirikan, bagaimana dia mengajarkan aku untuk mencintai GBKP Endah. Dia tahu sekali siapa aku, karena dia saudara aku. Dia tahu bahwa aku tidak dibesarkan dalam budaya Karo, bahasa Karoku yang patah-patah. Dia sangat mengagumi Nandeku yang temannya sekolah Belanda dulu, dan dia tahu Nandeku lebih pintar bahasa Belanda dari dia. Dan dia tahu bapak dari Nandeku adalah ketua dari peralihan rumah sakit GBKP dari tangan Zending tahun 50-an dulu ke tangan GBKP. Bukan ketuanya ketua umum moderamen GBKP saat itu mungkin si Bero, tapi Bolangku Tarigan Pekan. Why? Karena Bolangku
berbahasa Belanda yang fasih. Anggapan pendeta almarhum Anggapan Ginting Suka itandaina bibit bebet bobotku, sehingga dia terus berupaya mengajarkan aku bagaimana menjadi GBKP. Dia menjadi timku dengan Profesor Sukaria Sinulinga. Sentabi mankam kerina yang merasa diri pintar di GBKP dan tersinggung karena saya memilih yang dua ini. Karena saya tidak suka banyak-banyak, sedikit tapi bernas. Kamilah yang menjadi tinteng bertika. Walaupun aku doktor dari Amerika, tapi aku sadar bahwa aku tidak tahu apa-apa. Kadang aku menjadi teman, kadang aku menjadi guru mereka, kadang aku menjadi murid mereka. Kami trinitas yang cantik. Pendeta Anggapan Ginting Suka, Profesor Sukaria Sinulinga, dan saya. Jangan pernah berpikir ini adalah nepotisme. Aku tidak kenal dulu siapa Profesor Sukaria Sinulinga ketika aku memilih dia. Tapi ketika semua kata moderamen dikumpulkan di restoran kenanga, orang-orang pintar karo se-GBKP di Sumatera Utara. Mereka bicara semuanya, aku diam menatap. Lalu aku katakan kepada ketua umum moderamen, saya pilih Bapak yang itu, dan saya sungkun namanya. Dia pas tidak jauh duduk di sebelah saya dalam pertemuan itu. Siapa kamu? Namandu siapa? Untuk nggak dipukulnya kepalaku. Tapi mungkin dalam pertemuan dan dibilangnya nama saya Sukaria Sinulinga. Saya belum tahu. Rupanya di acara pesta kakak saya yang dimarahinya dan dipukulnya kepalanya, dikatakannya acari indu agindu. Latahna ise aku sentapi. Itulah aku. Istrinya adalah bibiku, adik Bapak Sinar Prangenangin, mantan Bupati Tanah Karo. Kami ini adalah Prangenangin Sukatendel. Tapi tidak karena Prangenangin Sukatendel. Oke, menghormati dia sebagai sepupu dan menghormati mantan ketua umum moderamen dan menghormati GBKP. Dan ini semuanya karena Anggapan Ginting Suka. Dan karena bolangku adalah bendahara umum GBKP di tahun 50-an. Dan bolangku adalah yang mengurus rumah sakit Zending GBKP yang pertama. Aku menghormati itu. Sehingga ketika Abang Dokter Alex me-WA dan saya katakan oke dan bercanda. Di Susite, dia pilih lebih hebat dari Susite di tempatnya Iin, manajernya Traders. Ketawa saya. Saya pun baru sekali ke The Traders ulang tahun Naras, tapi tidak lagi ke sana karena steaknya mahal sekali. Tapi kami menikmati sekali di sana. Senang sekali karena berbicara GBKP yang kembali ke Presbyterial Sinodal. Itu yang diajarkan. Itu yang ditanamkan pendiri GBKP Ulih Latih Simerdang. Jadi bukan dengan guru-guru Aron. Bukan hanya dengan bahasa karonya, nari karonya. Harusnya kita pemikir di GBKP mengerti bahwa azas kekaroan itu adalah musyawarah mufakat. Itu adalah runggu. Dan ini adalah azas presbiterial sinodal. Sehingga
Bapak-bapak gereja kita pendiri GBKP berani padahal namanya ada Batak Karo, Batak Nalidje. Mereka anggota Lutheran. Tapi pendiri-pendiri gereja kita berani mengambil sikap yang berbeda. The only gereja Batak yang tidak Lutheran is GBKP. Why? Because of azas kekaroan yang tidak bisa kita lepaskan. What is that? Runggu lebay. Ini azas presbiteral sinodal. Adibagai, kalau GBKP tidak presbiteral sinodal lagi, it is not GBKP, it is not Karo anymore. Walaupun Anda pakai tudung Karo, jadi coba ini yang selalu. Tapi mungkin waktu itu saya agak sengit. Sekarang aku dengan lembut secara intelektual memaparkannya. Coba membahas GBKP itu secara eksistensialis. Berpikir secara mendalam seperti bapak-bapak gereja dulu. Yang berpikir sama dengan bapak-bapak pendiri negara Republik Indonesia ketika membuat preambul Undang-Undang Dasar. Dia cari dasar yang mengikat semuanya. Jadi kalau tidak Pancasila is not Indonesia, kalau tidak Runggu, tidak Karo, tidak presbiteral sinodal, is not GBKP. Sama itu. Tapi kita kurang mampu berpikir secara mendalam. Kita pikir kekaroan adalah biring manggis. Dan ini semuanya karena kurangnya, langkanya. Walaupun semakin banyak dan semalam di dalam pertemuan dikatakan karena kesalahan konsep-konsep yang kutinggalkan ketika aku ketua SDM. Sentabi. Karena ketika konsep diberikan dan aku keluar dari jajaran moderamen. Sehingga tidak ada yang tahu, konseptornya sudah tidak ada di situ. Beras speaker, kami yang konsep. Teologi GBKP dulu, terus hilang orangnya, bingung yang ditinggalkan. Terus datang yang macam-macam, tapi tidak ada batu yang tegak di situ untuk bertahan supaya dia sebagai tonggak arah GBKP. Ini yang hilang. Tadi saya pikir yang tua-tua, EP masih ada, sudah tua sekali katanya. Sehingga saya meratap ketika Bang Simon tidak bisa bertahan. Bang Simon lah yang tinggal dan yang masih hidup, yang mampu. Walaupun dia sarjana, tapi cara berpikir dia eksistensialis daripada kita yang sudah MM, apalagi master. Tapi belum kami lihat. GBKP Enda gereja muda. Jadi kalau sudah kehilangan identitas, bahaya kita. Nanti KIP kita lang. Jangan berpikir bahwa kekaroan adalah hanya dengan bahasa dan musiknya, tapi way of thinking. Kita selalu berpijak di way of life, de facto. Tapi way of thinking de jure, kita tidak pernah mengkajinya. Ada azas-azas yang tidak bisa diamandemen. Sehingga Megawati berkeras sekali
Presiden kali ini harus yang mengerti azas-azas yang tidak bisa diamandemen. Saya mengerti. Sehingga aku tidak mau soal apa popularitas aku sebagai. Tapi yang terjadi semuanya maunya gaya casing. Berpikir shallow, kata Lady Gaga. Shallow, dangkal. Lah banci. Selama kita mau mempertahankan kekaruan, GBKP harus dikaji dengan dasar-dasar pemikiran yang esensi yang tidak bisa diamandemen. Asas-asas kekaruan kita yang berhubungan dengan sistem pemerintahan gereja adalah runggu musyawarah. Sehingga anda-anda, kita-kita yang tidak mengerti, ini yang dikatakan oleh Mama almarhum Pendeta Anggapen Ginting Suka ketika di masaku yang terjadi banyak sekali sistem kita berubah. Dan aku di tengah, karena yang di sini mengatakan begini di sini, dan kami coba terus, tapi tidak. Anda baca di Beras Pihar, kami mengatakan ini tidak Calvinis, tidak bisa klasis membawa, merepresentatifkan pemikiran jemaat gereja setempat, tidak bisa. Jadi mari, kami senang dengan pertemuan itu karena membicarakan GBKP dalam tataran de jure. Dan ketua tim rekonsiliasi mengatakan kami akan membawanya kepada moderamen. Saya tidak lagi mengonggar-onggar. Kenapa kalian dibentuk, kami tidak tahu. Kenapa begini, tidak lagi mengonggar-onggar. Kenapa? Karena saya sendiri melihat, kalau tidak dengan cepat perahu ini diselamatkan, kita tidak tahu dia akan melangkah kemana. SDM kita sudah semakin meros. Pilihan-pilihan kita kepada orang-orang di majelis runggun, sebagai di runggun presbiter, orang-orang yang duduk di klasis, orang-orang yang di moderamen, tidak lagi berdasarkan pertama pilihan Tuhan, dua kualitas, dan bagaimana kepercayaan yang bersangkutan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Tapi lebih besar dari aku suka dia dan apa yang diberikannya pada aku. Politik transaksional sudah terjadi berpuluh tahun, sehingga terjadi kekacauan di mana-mana, dari semua segmen. Lalu pertemuan yang kedua, aku tidak pernah bertemu tim rekonsiliasi secara utuh. Yang berkomunikasi dengan saya selaku ketua runggun dan selaku pendeta Minda adalah ketua dan wakil ketua, yaitu Bapak Dokter Ginting Mergana dan Profesor Ana Budi Kelean. Saya pengen juga berjumpa mereka. Saya berjumpa mereka yang kedua karena pengharapan yang dibawa oleh ketuanya. Ingat bahwa saya itu menghargai karena aspek tadi
mantan ketua umum, bolangku dan kecintaan darahku yang aku tidak bisa lari. Seperti Yunus akan dikejar, akan GBKP, Enda. Dan Dr. Alex bisa meresponsnya, dan Bapak Palma, kalau kamu tandai Bapak Palma Tarigan yang sangat polos, tidak berpolitik tapi dalam kepolosannya Anda bisa berpolitik gini-gini, lambai kamu. Di situ saya sukanya dengan Serayan yang mendampingi kami. Diaken Brahmana Mergana, Bapak Gebi dan Pertua Bapak Palma yang polos bercerita. Kepolosan hanya bisa mengagumi ketulusan dan kepolosan. Dan mereka bilang ketika pulang, senang sekali, bukan karena makanan The Traders. Senang sekali dengan percakapannya pendeta, puji Tuhan. Ketika pertemuan yang kedua, karena banyak, okelah. Ada beberapa hal tapi tidak usah disikapi secara negatif. Disikapi saja secara positif. Saya tidak mau melanggar janji saya kepada Wakil Ketua Tim Rekonsiliasi Profesor Ana Budi Keliat. Sebelum melakukan ini live streaming saya WA Dr. Alex dan Profesor Budi Ana karena dia wakil. Bisakah saya berbicara tentang live tim rekonsiliasi? Dan dikatakannya secara garis besar, silahkan adik pendeta asal semuanya untuk membangun. Jadi lihatlah ulasan cara pandang kami, bagaimana kami melihat upaya tim rekonsiliasi. Semuanya supaya ini untuk membangun ke depan. Ada memang sedikit ketersinggungan dari kedua serayan kami yang mendampingi kami. Karena mereka bertemu dengan tim rekonsiliasi secara ramai, bukan pertama sekali. Yang pertama sekali itu saya, mereka yang kedua kali. Apa itu yang mereka tersinggung? Karena Pendeta Dharma Ginting, anggota tim rekonsiliasi, masih tetap tidak mempelajari bahwa pemecatan bukan terjadi di sidang sinode. Apakah itu di SMKS? I don't know. Tapi yang jelas surat itu keluar September. Sehingga ini yang mau kami ajak kita bersama. Ketika pulang tim rekonsiliasi, aku sebagai pendeta dan yang dipercakapkan berusaha di tengah. Tapi untuk kita mau bersama, kita harus melihat perasaan dan pikiran dan gairah dari kedua belah pihak. Jadi dari kami, tolong jangan diulang lagi. Kita selalu mengatakan, oh kami tidak tahu bahwa pemecatan itu bukan di sidang sinode. Nanti agak sengit kami mengatakan, mutu yang bagaimana tim rekonsiliasi yang moderamen pilih itu saja tak dibacanya, kan tidak enak. 1, 2, jangan lagi mempolitisasi. Kalau kita mengatakan kesepakatan kita bersama untuk membangun GBKP, mari. Kami melayani meladeni dengan tulus dan terbuka. Tidak pernah bisa menang orang yang bermain di dalam gereja melawan orang yang tulus. Tidak akan pernah bisa menang.
Jadi cukuplah. Kami tidak mau lagi mengongkar siapa yang membentuk tim rekonsiliasi. Kalau kita masih memasukkan pikiran dunia, kita tidak melakukannya seperti yang dilakukan Yesus dalam menghadapi Golgota, ini akan going nowhere, tidak kemana-mana. Tapi kalau kita mau ini semuanya melakukannya berdasarkan keteladanan Yesus, si pemilik gereja. Kita lakukan dengan kekuatan doa dan kerinduan Allah, Yesus menjadi kepala gereja. Pasti akan terselesaikan. Tidak ada lagi perkataan, oh enggak bisa karena itu sidang sinode, oh enggak bisa catatan sipil karena ini. Semuanya bisa. Termasuk mengambil catatan sipil dengan menuliskan kami membatalkan surat segini. Itu tandanya ada niat baik. Terakhir, karena kami percaya tim rekonsiliasi datang mau meneduhkan, mau mengembalikan gereja menjadi gereja, dan mengembalikan GBKP menjadi presbiteral sinodal. Ini tidak bisa dilakukan dengan gerasak gerusuk, tidak bisa dilakukan dengan pedang, tidak bisa dilakukan dengan terlibatnya pemerintah seperti Pilatus. Tidak bisa. Yesus sudah meneladankan. Lalu bagaimana? Lakukan semuanya kembali ke cara gereja. Semua yang melibatkan, yang tidak diinginkan Yesus untuk masuk ke dalam mengotori rancangan Bapa, kita putuskan. Dan biarlah di dalam proses ini, tim rekonsiliasi di mana dipercayakan moderamen. Saya tidak mau berpikir bahwa sombong kali moderamen ini atau apa. No, biarkan. Karena mereka melakukan tugasnya dan percayakan kepada Dokter Ginting dengan Profesor Budiana. Karena Tuhan di balik ini. Diamkan semuanya. Semua aparat-aparat orang-orang yang selama ini moderamen menggunakan mereka sebagai alat untuk mencapai tujuan moderamen, gelah SK mereka mendarat. Tolong didiamkan. Kalau tidak, ini semua tidak akan terjadi. Suara Allah tidak akan bisa terdengar di dalam kebisingan. Rancangan Allah semuanya hanya bisa terjadi di dalam keheningan dan ketulusan dan kedamaian hati. Saya sendiri selaku ketua runggun dan pendeta akan merasakan menjadi melkedkel jika sampai tinggi nada saya dan marah. Kenapa? Walaupun saya tidak pernah benci, karena aku hanya memandang Yesus yang hanya marah kepada orang Farisi. Tapi apakah kamu mau yang selalu nada saya naik disamakan dengan orang Farisi? Tapi kasihanilah aku yang merasa sangat kotor ketika harus marah dan memukul meja. Kadang-kadang tidak bisa, ku tahan lagi. Karena mengembalikan aku menjadi normal lama. Padahal aku harus menjadi ketua runggun dan juga menjadi pendeta dan menjadi seorang ibu dan istri. Di sini saya minta tolong bantuan kita semua yang semua se-GBKP,
sudah berupaya bersama membunuh dalam arti tanda kutip Pendeta Minda Prangenangin. Secara bersama se-GBKP menggeser persoalan dari 5 serayan menjadi persoalan Pendeta Minda Prangenangin. Tidak apa-apa. Biarlah kita melihat ini sebagai bagian dari rancangan Allah. Dan biarlah kita selesaikan, karena sepertinya Allah tidak ingin si Minda Prangenangin mati. Cukup Yesus saja. Seruk belang. Cukup sakit-sakit kepala saja. Nanti nyanyi pun masih kuatnya saya. Tapi nanti sedikit agak apa, maklum lah, memang saya agak lelah dengan pertemuan-pertemuan ini. Tapi ini yang kami katakan kepada cerita pertemuan The Traders and the second one, kenanga. Kekuatan kita selama ini karena kaulah kuatku. Ya, jadi tunggu dulu bangun, saya tutup. Ada bagai tim rekonsiliasi, tolong bersama dengan moderator teduhkan semua pihak. Diamkan, tidak ada rancangan apapun. Biarlah rancangan Tuhan. Kembalikan gereja menjadi gereja, hanya bermain dengan hukum gereja, tidak lagi dengan sistem-sistem yang lain. Mari kita bersama meneladani Yesus si pemilik gereja, tidak mengotori rancangan Bapa dengan cara-cara dunia. Kaulah kuatku. Harusnya kita selalu memakai ini, ya Allah gunung batu kita, retoto kita. Kami percaya semua yang sudah kami belaskan karena izin Tuhan. Kami percaya Tuhan membantu kami untuk mengembalikan GBKP kepada esensinya, kembali ke kita. Dan gereja menjadi gereja. Dan teladan kami hanya Yesus, karena Engkaulah gunung batu kami. Dari awal hingga akhir sermon kami dan puji-pujian kami pada malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, sebagai bahan sermon untuk EPA Mamre kita di minggu ini diambil dari Mazmur 35 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu benar, besar, dan menginginkan keselamatan hambanya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita masuk di dalam ulasan Mamre kita yang dibawakan oleh Mamre Sektor Galilea. Ini sermon kita untuk PA yang ada di buku Mamre di halaman 80. Iya, bukan pertua, di halaman 80. Jemaat yang kami kasihi, terkhusus Mamre Ijabah Pekam berada, sermon kita akan dibawa oleh Mamre Sektor Galilea Pertua Bapak Grace Tarigan Mergana. Kami persilahkan. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, baik yang ada di gereja maupun yang dapat bergabung bersama kita melalui Facebook GBKP Kemenangan Tani kilometer 12 Medan. Puji Tuhan atas kuasa, anugerah
Tuhan, kita boleh berjumpa bersama dalam kita bersermon PA Mambre pada malam hari ini yang telah kita dengarkan dalam khotbah ataupun dalam nas renungan kita yang diambil dari Mazmur 35 ayat 26 sampai 28. Saudara Mambre yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 35 ini adalah nyanyian ratapan. Nyanyian ratapan termasuk satu bagian yang cukup besar dalam kitab Mazmur, dan ini menyatakan bahwa firman Tuhan memberikan tempat untuk kita berespon di hadapan Tuhan dengan benar waktu kita mendapat penderitaan. Kita bisa membagi Mazmur dalam dua bagian, nyanyian ratapan dan nyanyian pujian atau ucapan syukur. Dan karena ratapan termasuk bagian yang besar dari Mazmur, ini berarti Tuhan juga mau mendewasakan kita melalui kita meratap di hadapannya. Ada orang di dalam penderitaannya, dia tetap tidak bertumbuh karena dia tidak berespon di hadapan Tuhan. Dia tidak bergumul di hadapan Tuhan. Dia tidak mencari relasi dengan Tuhan, sehingga sia-sia saja penderitaan itu terjadi dalam kehidupannya, tidak menjadi apa-apa. Yang pasti orang tidak perlu bangga karena dia menderita. Tidak ada yang dibanggakan dengan penderitaan. Sama juga dengan keberhasilan, tidak perlu membuat kita bangga karena itu adalah berkat dari Tuhan. Terlebih lagi, tidak ada yang perlu dibanggakan karena kita mendapat penderitaan. Tidak ada apapun yang mulia dengan penderitaan. Penderitaan akan menjadi satu sarana yang baik kalau kita berespon dengan besar di hadapan Tuhan. Inilah yang dilakukan pemazmur di bagian Mazmur 35 ini. Saudara yang terkasih, Mambre yang dikasih Tuhan, di sini ditulis dari Daud. Kita telah pernah membaca tafsiran hal ini bahwa dari Daud tidak harus ditafsir secara hurufiah dalam pengertian yang menulis adalah Daud. Tapi di dalam Mazmur 34 ditulis dalam gaya Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya kita kaum bapa ataupun Mambre, bagian dari perikop kita pada malam ini dilatar belakangi dengan pengalaman Daud dalam hubungannya dengan Saul. Boleh kita baca 1 Samuel 24 ayat 9 sampai 15 atau di ayat-ayat sebelumnya. Mereka membalas kebaikan dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku bahwa ini maksudnya adalah Saul yang mengejar-ngejar Daud. Lalu selanjutnya, tapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Maksudnya Daud berpuasa demi Saul, tapi Saul tidak tahu membalas budi. Dalam konteks keseluruhan, kita bisa membaca Mazmur 35 ini mengatakan bahwa ada orang benar dan ada orang fasik. Lalu seperti apa orang fasik dan seperti apa orang benar? Orang benar adalah, boleh kita baca ayat 13, yaitu waktu sahabatnya sakit, mereka juga berkabung, menyiksa diri dengan berpuasa, mendoakannya. Orang fasik adalah
Mereka membalas kebaikan dengan kejahatan. Berikutnya, perspektif atau sudut pandang yang juga penting adalah bahwa pertolongan berseru kepada Tuhan untuk meminta Tuhan membalaskan adalah karena dari perspektif atau sudut pandang yang mengalami dia sendiri berada dalam posisi yang sangat lemah. Di dalam konteks teologi bijaksana, dia mengharapkan sederhana saja, yaitu Tuhan menyatakan keadilannya. Doa seperti ini perlu dalam spiritualitas kita. Kita hidup di dalam dunia yang memang penuh dengan ketidakadilan. Di mana-mana orang yang lemah dan sengsara paling sering dikorbankan. Kalau kita tidak ada doa-doa lamentasi atau ratapan seperti ini, lama-lama kita bisa jadi orang yang penuh kepahitan. Kalau orang dalam kehidupannya sudah penuh dengan kepahitan, dia tidak ada kekuatan lagi untuk bisa mengasihi sesamanya. Yang ada adalah kehidupan penuh kemarahan dan ketidaksabaran dan mentalitas. Itu sebabnya berespon di hadapan Tuhan waktu kita disakiti, waktu kita dikecewakan, waktu kita terluka, itu betul-betul sangat penting. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang tuli dan bukan Tuhan yang buta, dan bukan Tuhan tidak peduli dengan ketidakadilan. Bukan itu Tuhan yang kita kenal dalam Alkitab. Memang seringkali bijaksana Tuhan melampaui bijaksana kita. Waktunya pembalasan Tuhan tidak tentu adalah waktu yang kita harapkan. Keadilan ditegakkan dengan cara Tuhan yang bagaimana? Tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi akhirnya kita percaya sebagaimana disaksikan dalam kitab Mazmur, orang benar akan dibenarkan, orang fasik akan menuai kejahatan. Saudara Mamre yang terkasih, di ayat 26 sebagai bahan bacaan kita, pemazmur mengatakan, biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang membesarkan dirinya terhadap aku. Penderitaan yang dialami Daud bukan karena Daud jahat atau karena pendusta, pembohong, tapi karena kepandaiannya, keahliannya dalam berperang yang mampu mengalahkan panglima perang bangsa Palestina, Goliat. Justru kepiawaian, keberhasilan Daud menaklukkan bangsa Palestina yang menjadi masalah karena Raja Saul timbul di hatinya perasaan iri ataupun merasa tersaingi, sehingga timbul niat jahat Raja Saul untuk membunuh Daud. Daud tidak pernah berpikiran, Daud tak pernah curiga kepada Raja Saul untuk melenyapkan dirinya. Dengan segala cara Saul memberitakan bahwasanya Daud adalah penjahat perang yang notabene sekaligus mengatakan Daud adalah yang telah merusak tatanan bangsa Israel. Akhirnya Daud dikejar dan diburu sampai ke padang gurun bertahun-tahun lamanya, sampai akhirnya Daud dapat dikepung di dalam gua. Disinilah Daud tetap berdoa, meratap, memohon kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan keadilan. Akhirnya Tuhan menolong Daud dengan kuasa-Nya yang agung. Situasi terpojok berubah menjadi kemenangan, di mana Daud memotong punca jubah Saul, tanda bukti ia mengasihi Saul dan tidak membunuhnya. Jadi saudara Mamre yang terkasih, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering terzolimi, sering kita dihina, sering kita ditindas, dan
di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, bahkan di organisasi, baik di instansi pemerintah, baik di organisasi ke gereja, itu tidak lagi jadi rasa umum bahwa rasa iri itu timbul kepada orang yang pintar, orang yang pandai. Jadi membuat dia tersaingi, maka dengan segala cara karena kekuasaannya, maka dia berpekat, kalau bahasa Karo katakanlah, ia memperkat untuk melenyapkan, membunuh karakter orang yang pintar ini. Jadi Adina karena situasi kehidupan bahwa kita sering itu mengalaminya. Bahkan kita sering melihat di mana orang-orang yang bijak, pintar, pandai itu sering disingkirkan. Karena apa? Karena takut disaingi. Itulah Raja Saul. Karena Daud adalah orang yang bijak, pintar. Jadi takut disaingi, maka dia memainkan segala cara, mengintimidasi, bahkan menggerakkan segala tentara perang kuda untuk menangkap Daud. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak jadi rahasia umum lagi. Sering itu terjadi, bahkan di gereja kita sendiri, di gereja kita Kemenangan Tani, takkan jadi rahasia bahwa kita sering terzolimi oleh orang-orang tahapan moderamen, boleh kita katakan, karena kita rasakan penderitaan itu. Bagaimana kita jemaat di Kemenangan Tani ini, kalau anak kita mau pasu-pasu di luar gereja, kita tidak bisa. Untuk mengurus catatan sipil nggak bisa. Itu sama dengan penindasan. Jadi dalam arti pengulasan kita malam ini, ya ini maunya kita semua ini tetaplah bagaikan seperti Daud ini. Biarlah kita meratap berdoa kepada Tuhan. Pasti secercah sinar di dalam kegelapan pasti itu nampak. Jadi orang-orang pintar ini memang sering dikucilkan karena seperti Saul tadi takut disaingi dan bahkan takut dinampakkan bobroknya dan sebagainya. Saudara yang terkasih, kaum bapa, mambre yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di ayat 27, biarlah bersorak-sorak dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan secara tersurat ataupun tersirat. Melalui ayat firman Tuhan ini, pemazmur berkeinginan bahwa orang-orang yang ingin melihat dirinya dibenarkan oleh Tuhan, supaya mereka lalu berteriak beramai-ramai, supaya mereka bergembira ria dan bersuka cita. Biarlah mereka terheran-heran melihat dirinya dibela, diberkati, dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi di sini Daud tetap bertahan, tetap kuat, bersabar, tapi dengan keyakinan penuh kepada Tuhan, pasti pertolongan kepada dirinya, pasti Tuhan tidak akan pernah terlambat. Karena Raja Daud tahu kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Walaupun di gua di mana saja dia merasakan begitu besarnya pertolongan Tuhan. Seterusnya, biarlah mereka berkata, Tuhan itu besar. Pada kalimat kedua ayat yang sama mensyaratkan kerinduan Daud untuk memasyurkan bahwa Tuhan Allah itu besar. Secara implisit kita mendapati kerinduan Daud yang sangat luar biasa untuk mengajak mereka semua mengatakan bahwa
Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang besar. Itulah motivasi, itulah keinginan Raja Daud bersaksi kepada seluruh bangsa Israel, menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Pada akhir ayat nas kita yang tulis Mazmur 35 ayat 28, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Melalui ayat ini kita mendapati bahwa Daud sangat rindu untuk memuji kekayaan keadilannya yang sudah dilimpahkannya kepadanya dengan tidak berkesudahan. Daud sangat rindu untuk memuji dan memuliakan Allah sepanjang masa. Kesetiaan Daud kepada Allah tidak tergoyahkan. Saudara Mamre yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang diperhadapkan atau tuduhan keji, tidak perlu kita khawatir. Sejauh kita benar di hadapan Tuhan, Dia pasti membela kita. Jangan tergesa-gesa membela diri dengan hikmat kita sendiri. Lebih baik berdiam diri dan tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Kadang Tuhan mengirimkan orang lain yang akan membela kita. Kejahatan yang dituduhkan oleh musuh kita akan terbongkar kepalsuannya. Saudara yang terkasih, Daud sudah melakukan bagiannya yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu memberikan beragam didikan, ajaran dan nasihat kepada bangsa Israel pada zamannya dan kepada kita pada zaman ini. Berbahagialah kita yang sudah percaya bahwa didikan, ajaran dan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib kepada kita anak-anaknya adalah untuk kebaikan, kebijakan dan keselamatan kita, karena Tuhan sudah menyediakan upah besar di kerajaan surga. Berbahagialah kita yang sudah setia datang bersujud dan menyembah Tuhan dengan beramai-ramai, bersorak-sorai dan bersukacita, karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Jadi saudara yang terkasih, kaum Mamre yang dikasihi Tuhan, dari khotbah ataupun teks kita, marilah kita melihat, meneladani teladan Daud yang begitu tetap sabar, tenang dan tetap tak lupa selalu meratap berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang begitu besar kasihnya kepada kita. Jadi Mamre yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini hanya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kata ajakan dari Mazmur Daud ini dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpuji nama Tuhan. Amin. Jemaat yang kami kasihi, pada malam hari ini Mamre sektor Galilea engkau membahas Kerinana. Dan yang paling saya suka adalah ketika mengungkapkan bahwa latar belakang hubungan antara Daud dan Saul. Jadi teks, konteks dan juga teologis ada dan pengkenaian ada. Bagi kamu yang belum mendengarnya secara lebih sama, putar nanti di YouTube. Saya minta Eka untuk memasukkan YouTube-nya, dan refleksi-refleksi terkhususnya juga langsung merefleksikannya tentang keadaan situasi di kemenangan tadi. Jadi semuanya nanti di konteks mana tapi tadi sudah dikatakan. Saya suka sekali di ujung
paragraf itu. Apapun yang terjadi kita berdiam diri. Ya begitu. Itu juga selalu saya rindukan. Biarlah nanti Tuhan menunjukkan orang yang membantu kita. Ya, jadi dari awal hingga akhir semuanya menjadi satu sinkron tentang pertikaian, tentang karena kekuasaan. Tapi semuanya kita serahkan seperti Daud dan juga seperti Yesus dari awal acara ini sampai akhir sermon kita berbicara pertolonganku adalah datangnya dari Tuhan. Adik bagai, mari kita masuk ke dalam kolekte kita karena jam kita sudah menunjukkan. Terima kasih pertua kami. Selama sermon baru kali ini saya tidak memberi karena saya pikir semuanya, ngapain lagi saya katakan, semuanya sudah kamu cover konteksnya. Jadi bujur melala mankam yang sebentar lagi yang akan ke depan, tolong pelajari bagaimana metode dan step-step dari sermon yang sudah dibawakan oleh pertua kita Bapak Grace Tarigan Mergana. Kita berkolekte mengucapkan syukur kepada Tuhan sambil kita bernyanyi kitab Denden 68. Good night everybody dari Mamre Runggun Kemenangan Tani KM 12 dan Bajem Namo Gajah dan si Mamre kami tadi Pertua Tarigan dan si Lansia dia akan beruginting. Good night everybody, Shalom Ras Mejuah-juah.